Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melaksanakan kunjungan kerjanya ke Banyuwangi. Pada agenda kunjungan kerjanya ini, Menparekraf mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Salah satu tujuannya adalah untuk melakukan penilaian langsung terpilihnya Desa Taman Sari sebagai 50 finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, pada Sabtu 18 September 2021 melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selama melaksanakan kunjungan kerjanya, Menpar didampingi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Wakil Bupati Haji Sugira, serta beberapa organisasi perangkat daerah setempat. Saat ini, Menparekraf sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Ia mengunjungi Desa Wisata Taman Sari, tepatnya di Wisata Sendang Seruni. Adapun tujuan dari kedatangan kunjungan kerja Menparekraf ini lantaran diketahui sebelumnya desa wisata tersebut telah masuk 50 besar event Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Usai mengunjungi wisata Sendang Seruni, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beserta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berlanjut mengunjungi wisata Taman Gandrung Terakota. Selain melaksanakan kunjungan kerja di sela-sela kunjungan di desa wisata tersebut, Menparekraf RI Sandiaga Uno yang didampingi oleh Bupati Banyuwangi beserta beberapa jajaran SKPD lainnya menikmati jajanan kuliner khas Banyuwangi seperti rujak soto dan beberapa kuliner lainnya. Dalam kunjungannya ke wisata Taman Gandrung Terakota, Menparekraf juga meresmikan Desa Taman Sari Kecamatan Licin tersebut yang menjadi salah satu destinasi wisata dari 50 desa wisata yang berada di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, Desa Wisata Taman Sari nantinya akan dijadikan salah satu desa wisata terinovatif karena latar budaya dan kearifan lokal Banyuwangi. Selain itu, Sandiaga Uno juga menambahkan bahwasanya ada banyak sekali desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Namun, dengan adanya 50 desa wisata ini bisa menjadikan semangat dan contoh desa wisata lainnya. Ya, pertama-tama tentunya kita harus dahulukan aspek kesehatan, dan di Banyuwangi ini alhamdulillah vaksinasi sudah hampir mencapai 50%, kita apresiasi. Setelah itu angka COVID-nya juga terkendali dan kesiapan fasilitas kesehatan 3T, 3M semua bisa terpantau secara baik. Saya dan Bu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim itu setiap minggu kita dipantau di massive online open evaluation bersama dengan tim PPKM Jawa Bali. Jadi kita ingin lihat dengan mata kepala sendiri dan ternyata betul yang dievaluasi. Kesehatan sekarang sudah mulai terkendali, sekarang tinggal kebangkitan ekonominya. Nah, kami melihat kebangkitan ekonomi ini dimulai dari desa wisata karena aspek berkeadilan dan berkelanjutan secara lingkungan. Jadi Pak Sigit menyampaikan 30-35 tahun lalu tuh Ubud seperti ini. Jadi saya membayangkan, jangankan 30 lah, 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan ini Desa Wisata Taman Sari ini akan mampu menjadi desa wisata tujuan dunia. Mereka datang ke sini karena pariwisata ini hanya menunjang, yang akan menjadi pilar dan menopang kehidupan di sini adalah budayanya. Jadi orang datang ke sini untuk merasakan, to experience, to see, and to buy.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna mengembangkan wisata dari segala bidang, terutama pengembangan ekonomi kreatif di bidang kuliner, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Sabtu siang 18 September 2021 bertempat di Pendopo Sabaswagata Belambangan menghadiri kegiatan talk show ekonomi kreatif dengan tajuk Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau KATA. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengembangkan wisata dari segala bidang, terutama di bidang kuliner seperti halnya yang akan dikembangkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini dilakukan pasalnya Banyuwangi memiliki wisata yang banyak suguhan kuliner yang menarik untuk dinikmati. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwasanya Banyuwangi memang terdengar lebih banyak wisata alamnya. Padahal makanan khas Banyuwangi ini juga tidak kalah menarik untuk dinikmati. Sembari mengunjungi alamnya yang indah, ada beragam kuliner khas yang unik dan wajib Anda coba saat ke Banyuwangi. Selain itu, Sandi juga mengungkapkan bahwasanya ekonomi kreatif tidak hanya tentang kerajinan tangan atau sejenisnya. Namun, seperti yang ada di Banyuwangi kali ini, pihaknya mengembangkan potensi di bidang kuliner. Ada beberapa produk kuliner Banyuwangi bisa dikembangkan untuk dijual dan diproduksi secara massal, sehingga dapat menjadi produk lokal yang mendunia. Dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif ini, diharapkan melalui kegiatan workshop Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau KATA Kreatif ini nantinya dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan prestasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat banyak, sehingga subsektor kuliner dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif Banyuwangi untuk mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, pihaknya juga mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tetap semangat dalam upaya melakukan pemulihan dan stabilisasi ekonomi dengan memaksimalkan penggunaan sarana prasarana dan juga teknologi informasi, sehingga tetap dapat menciptakan perubahan positif, serta menjadikan potensi wisata dan ekonomi kreatif harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian. Kegiatan ini terus tidak berhenti di sini tapi bergulir. Ada semangat baru dari teman-teman semua untuk membuka lapangan kerja kembali dan harapannya PPKM ini bisa semakin tentunya diturunkan levelnya, vaksinasi ditingkatkan, dan ekonomi bergerak kembali. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Kita di Kemenparekraf akan all out. Hari ini yang kita bagikan adalah bantuan insentif pemerintah kepada beberapa pelaku ekonomi kreatif terpilih. Dan ini akan kita tingkatkan, perluas, dan distribusinya kita akan semakin subsektornya akan semakin kita tambah. Jadi kita tambah, kita perluas, dan kita tingkatkan. Itu yang harapan kita, yang khusus di Banyuwangi ini, karena ini etalase ekonomi kreatif terbaik di Indonesia. Kita ingin ekosistemnya ini tetap hidup dan tidak rusak secara permanen karena minimnya kunjungan wisatawan. Jadi ini yang kami nanti akan berkolaborasi bersama-sama dengan Ibu Bupati. 3 ya, pemasaran, permodalan yang ini akan kita selesaikan, dan ketiga ini adalah untuk tentang aspek pelatihan dan pendampingannya. Sementara itu, peserta talk show Dwi Sukma Agustin mengatakan dirinya merasa senang dan bangga setelah mengikuti kegiatan yang langsung didatangi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Terlebih dirinya juga telah mendapatkan langsung penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya kegiatan ini, dirinya juga berharap nantinya ia bersama para pelaku ekonomi kreatif dapat bertahan serta berkembang pesat meski di tengah situasi pandemi COVID-19.
Senang sekali karena ada support dari pemerintah, dari Kemenparekraf terutama untuk kami para UKM yang memang masa pandemi ini sulit sekali kami hadapi untuk bertahan, untuk terus mengembangkan. Jadi dengan ini kami berharap bantuan ini bisa kami pergunakan dengan baik untuk mengembangkan usaha ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi kualitasnya dan lain-lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.